Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan alhamdulillah pada saat ini telah hadir bersama dengan kita Al-Mukarram Ustadz Ubaidillah SPDI. Ustadz, kembali ini saya mau nanya pada hari ini Ustadz. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sama dengan masalah yang waktu itu tentang masalah niat Ustaz. Gimana kalau kita lupa niat, misalkan kita ketiduran, nggak niat puasa, atau kesiangan, nggak sahur, lewat udah tahu-tahu pas bangun udah subuh, gimana tuh Ustaz? Karena memang niat ini sangat penting di dalam posisi sebuah ibadah, baik itu puasa, baik itu sholat, bahkan di dalam wudhu. Jika niat ibadah tidak ada niatnya, maka otomatis dipertanyakan keabsahan daripada ibadah itu sendiri. Wudu tanpa niat tidak sah wudunya. Jika wudu tidak sah, bagaimana sholatnya? Bila mana sholat tanpa niat, bagaimana sholatnya? Demikian pula bila mana puasa tanpa niat, maka dipertanyakan keabsahannya. Seperti mana di pembicaraan yang dahulu episode sebelumnya kita berbicara bahwa batasan waktu pelaksanaan niat itu dari mulai terbenamnya matahari hingga menjelang fajar, maka di sanalah di bagian manapun waktunya seseorang melaksanakan niat, maka sah puasanya esok hari. Sebaliknya bila mana tidak ada niat satupun, maka konsekuensinya tidak sah puasanya esok hari. Masya Allah. Namun berbicara tidak sah berbeda dengan tidak sahnya sholat ataupun wudhu. Beda nih. Kalau seseorang umpamanya ketika sholat dia lupa niat, langsung bisa dibatalkan dan bisa diulangi. Diulang lagi. Wudhu ketika lupa niat bisa diulangi lagi. Tetapi kalau puasa lupa niat, mohon maaf, tidak ada jatah untuk mengulangi karena harinya cuma 29 atau 30 dan tidak bisa diulangi lagi. Nggak bisa, besok saya mengulang yang kemarin, nggak bisa. Iya, maka konsekuensinya adalah bila mana seseorang tanpa terkecuali lupa niatnya, apakah alasannya ketiduran, kecapean, atau biasanya dia bareng-bareng dengan temannya niat ketika setelah tarawih, apapun, katakanlah kita katakan alasannya tanpa ia niat, lupa niatnya, maka konsekuensinya satu, esok hari dia tetap harus menahan lapar, haus, dan dahaga seolah-olah dia berpuasa. Seolah-olah dia berpuasa. Tapi cuma seolah-olah berarti pura-pura ya Ustaz? Katakanlah demikian. Iya, istilahnya dia seakan-akan berpuasa. Seakan-akan berpuasa padahal sedang tidak berpuasa. Tidak sah puasanya. Tidak sah berpuasanya. Esok hari dia seperti halnya orang yang berpuasa tanpa makan, tanpa minum, dan hari itu yang lupa niat maka harus diganti di kemudian hari dengan qadha. Itu konsekuensinya. Jadi bila mana niat lupa, besok harinya tetap dia seperti hanya orang yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum, boleh makan setelah terbenam matahari, dan hari itu di mana ia lupa niat malamnya, maka harus diganti dengan qadha di kemudian hari. Di kemudian harinya. Itu konsekuensi jikalau seorang niat. Kalau saya dengar yang terjadi di masyarakat gini Ustadz, ada yang nanya nih, kenapa kok nggak puasa? Habis semalam nggak sahur katanya gitu. Atau kenapa kok nggak puasa? Sahur nggak semalam? Sahur sih, tapi lupa niat. Itu gimana Ustadz? Sahur tapi lupa niat gitu. Sahur bukan sebagian daripada rukun puasa, hanya sunnah-sunnah keanjuran daripada puasa. Maka tasahharu fa inna fihi barakah. Laksanakanlah sahur karena di dalamnya terdapat keberkahan. Berkahannya apa? Maka hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi untuk fisiknya, untuk dirinya yang mana esok hari ia akan berpuasa, maka akan dapat keberkahan. Dengan otot-otot, dengan diberikan suplai makanan, maka ketika berpuasa tidak lelah. Itulah keberkahannya dari sahur itu sendiri. Betul. Tapi bukan berarti tidak ada alasan orang tidak sahur besok tidak berpuasa. Karena tidak sahur bukan alasan seseorang tidak berpuasa. Iya, tidak jadi satu patokan bahwa itu merupakan syarat sahnya puasa, syarat wajib puasa kalau kembali ke situ tadi. Betul. Pokoknya sahur nggak sahur kalau niat sah puasanya. Tetap besok harus berpuasa. Punya wajib berpuasa. Berkaitan dengan ini Ustaz ya, redaksi kalimat dalam
niat ibadah puasa itu sendiri kadang jadi permasalahan tuh di kalangan masyarakat. Ini bacanya gimana sih, ini Ramadona apa Ramadoni sih gitu. Itu yang seharusnya seperti apa itu Ustaz? Sebelum berbicara panjang ke arah sana, berbeda apapun konteksnya redaksi niat itu sendiri, yang penting ada benang merah persamaan. Satu, di dalam hatinya ia meyakini bahwa ia niat puasa Ramadan tahun ini, titik. Cukup udah itu. Perbedaan redaksi tidak menjadi masalah. Yang penting itu dia paham, dia mengetahui bahwa yang ia ucapkan niatnya bahwa ia bermaksud puasa untuk esok hari bulan Ramadan tahun ini, selesai. Baik. Adapun ucapan niat karena di awal tadi, jika diucapkan itu hanya azam, tidak menjadi saja. sebuah kewajiban. Iya. Bagaimana kalau di dalam hati? Maka bila mana berbicara redaksi ini menggunakan sudut pandang kacamata yang berbeda. Bila mana berbicara redaksi ini berbicara bagaimana gramatikal bahasa Arab mengaturnya, komposisinya, ilmu nahwunya, katakan demikian. Ini kaitannya berarti sama ilmu bahasa Arab nih. Betul, Tata baca, tata cara. Jika kita menggunakan redaksi umpamanya nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadana, katakanlah baik. Hadihi syahri Ramadana. Kalau lapad Ramadana difatahkan berarti ini isim guer munsharif. Ramadana isim guer munsharif jika ketika i'rabnya i'rab khafad, maka ciri khafadnya dengan fatah. Ramadana bukan Ramadoni. Ketika syahri Ramadana, lapad Ramadana komposisi letaknya menjadi mudhof ilaih. Maka dari lapad syahri Ramadana, syahri mudhof, Ramadana mudhof ilaih. Mudhof ilaih seharusnya khafad kasroh, karena ini Ramadana isim guer munsharif, maka alamat khafadnya menjadi fathah. Baik. Ketika dibaca Ramadana, lapad hadihi sanata. Sanata. Menggunakan hadhihi sanata karena lafad hadhihi sanata menjadi dorof. Hadhihi sanata di tahun ini. Tetap kalau dibacanya Ramadana hadhihi sanata. Gitu, bukan hadhihi sanati lagi. Nah, berbeda kalau dibacanya syahri Ramadhani hadhihi sanati. Nah, kalau dibaca Ramadhani, lafaz Ramadhani menjadi mudhof. Hadihi sanati menjadi mudhof ilaih. Nah, ketika isim guer munsharif diidopatkan, maka alamat khafadnya menjadi kasroh. Malam yudhof au ba'da al-radib, kurang lebih demikian Ibnu Malik alfiyahnya. Selama isim guer munsharif tidak diidopatkan, maka alamat khafadnya dengan fatah. Ramadana tanpa diidopatkan. Kalau didopatkan Ramadhani hadhihi sanati. Hadhihi sanati baru. Karena menjadi mudhof ilaih. Iya. Kalau Ramadhana hadhihi sanata. Ramadhani hadhihi sanati. Kalau yang terjadi sekarang ini kan gini, syahri Ramadhana hadhihi sanati. Iya. Padahal seharusnya hadhihi sanata Ramadhani hadhihi sanati. Baik. Walaupun menggunakan redaksi syahri Ramadhana hadhihi sanati, itu pun bisa dibetulkan dengan beberapa pandangan yang lain. Mungkin hadhihi sanati itu melihat, memandang komposisi letak lapad Ramadhani menjadi mudhof ilaih. Di mana mudhof ilaih itu alamat khafadnya harus kasroh, majrur. Maka mahal tempat i'rabnya hadhihi sanati mengikuti ke lapad Ramadhana hadhihi sanati, itu pun diperbolehkan. Terlepas Ramadhana hadhihi sanata, Ramadhana hadhihi sanati, Ramadhani hadhihi sanati, seseorang niat, dia yakin bahwa dia niat puasa Ramadan tahun ini, esok hari semuanya selesai. Tanpa membedakan
perbedaan redaksi kalimat. Redaksi kalimat. Itu sih hanya sekedar ilmu nahwunya seperti itu Ustaz ya. Tata caranya, cara bahasa. Tata cara baca yang benar seperti itu Ustaz. Betul. Iya, iya. Lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini Ustaz ya. Yang terjadi sekarang ini atau sebelum-sebelumnya dari dulu bahkan itu saat pertama sholat tarawih malam pertama kemudian selesai, biasanya kita itu diajak untuk niat secara bersama-sama Ustaz. Satu, yang kedua yang tadi sudah dijelaskan, yang kedua kita diajak untuk niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Padahal kan kalau ditinjau dari niat itu sendiri tadi harus dibarengi Ustaz, atau setiap malam. Tapi selama ini yang kita praktekkan, kita niat puasa 1 bulan penuh, maka besok-besok nggak niat juga nggak apa-apa. Itu gimana Ustaz itu ya? Jika kita memandang secara khusus jalur teks daripada madhab Syafi'i, dalam konteks niat untuk ibadah berpuasa itu wajib melaksanakan niat di setiap malam. Di setiap malam. Artinya tidak boleh ada yang kosong tanpa niat. Harus tiap malam harus ada niat. Baik. Itu daripada pandangan hasil ijtihad Imam Syafi'i. Artinya di awal tadi dikatakan jikalau tidak ada niat maka besoknya bagaimana? Besok, iya. Dihitung dia tidak niat atau lupa niat, hukumnya konsekuensinya sama. Oh gitu. Itu menurut daripada pandangan Imam Syafi'i. Nah, bagaimana jikalau umpamanya kita tanpa mengetahui dan hal sebagainya dengan keterbatasan ilmu kita, pemahaman kita, umpamanya kita melaksanakannya 1 bulan. Apakah ada atau tidak, dibenarkan atau tidak? Yeah. Niat untuk 1 bulan itu bukan produk ijtihad Imam Syafi'i, tapi itu produk ijtihad gurunya beliau, yaitu adalah Imam Malik. Imam Malik. Yang mana Imam Malik berijtihad, memfatwakan, menyampaikan, berpendapat dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian. Jikalau 1-2 malam di dalam Ramadan lupa niat, menurut Imam Maliki boleh niat 1 bulan ketika awal bulan puasa. Berarti 1 bulan kita niat cukup untuk itu. 1 bulan penuh, Untuk 1 bulan tanpa penuh. harus niat di tiap malam. Itu maksud tujuannya untuk mencakup seluruh malam di bulan Ramadan. Akan tetapi niat 1 bulan ini menurut pandangan Imam Syafi'i boleh, tidak ada larangan untuk dilaksanakan di malam pertama, tetapi menurut beliau itu hanya berlaku untuk hari pertama saja. Malam pertama gitu ya. Malam pertama saja. Jadi walaupun seseorang niat untuk 1 bulan penuh dengan menggunakan redaksi niat Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i itu hanya berlaku untuk 1 hari saja. 1 hari saja. Oh, berlakunya 1 hari saja. Untuk malam berarti pertama. Besok doang. Tetap harus niat lagi. Itu Berarti menurut malam, pandangan Imam Syafi'i. Maka alangkah indahnya bila mana kita mau melaksanakan taklid mengikuti pendapat Imam Maliki, itu dilaksanakan di awal. Jadi niat 1 bulan penuh terlebih dahulu, lanjut niat kedua, niat untuk besok menggunakan redaksi niat Imam Syafi'i. Tetapi yang pertama diniatkan taklid mengikuti pendapat Imam Maliki dalam rangka kehati-hatian. Maka insya Allah kedua-duanya tercover. Baik hari-harinya kita pun berikhtiat menggunakan redaksi niat Imam Syafi'i, dari awal malam kita sudah niat 1 bulan menggunakan taklid ke Imam Maliki. Imam Maliki, iya. Itu tidak dikatakan mencampur adukan mazhab itu Ustaz? Tidak. Karena sebagai ikhtiat saja. Oh, ikhtiat saja, kehati-hatian kita gitu ya. Baik. Berarti boleh kita untuk niat, sahabat Hamdalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala problematika tentang ibadah puasa yang terjadi, yang sering terjadi, yang kita alami saat ini sudah semua terjawab oleh guru kita. Niat secara bersama-sama, niat 1 bulan penuh, bagaimana tentang lupanya niat, di mana letak niat, semua sudah dijawab oleh guru kita. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.